Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Pajarwati, calon guru penggerak angkatan 7. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Selama mengikuti kegiatan guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator yaitu Ibu Elis Mariatin, juga pengajar praktik yaitu Ibu Yani Nurcahyani. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Selain itu, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dari seorang murid. Guru memberikan tuntunan agar mereka siap menjadi bagian anggota masyarakat yang dibekali dengan nilai-nilai kebajikan yang luhur. Tujuan dari tindakan aksi nyata saya yaitu menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid serta memberikan rasa aman dan nyaman melalui tuntunan atau bimbingan guru guna mewujudkan budaya positif sekolah. Tolak ukur keberhasilan tindakan aksi nyata saya dapat dilihat melalui proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, terwujudnya budaya positif sekolah, warga sekolah yang menerapkan budaya positif, dan berkembangnya potensi dan karakter siswa. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan paksaan dalam bentuk aturan atau sanksi. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan adalah yang pertama menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan mereka belajar di kelas. Yang kedua, eksplorasi dari ide murid-murid semua untuk mencapai kelas impian mereka. Yang ketiga, mengambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, mengubah ide murid menjadi keyakinan kelas. Berikut adalah langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan bersama murid-murid saya. Dan inilah contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, yaitu berkolaborasi, belajar yang menyenangkan, dan menjaga kedamaian. Berikut adalah umpan balik dari murid. Perkenalkan, nama saya Wirdan dari kelas 6 SD Zanladan. Kami telah membuat keyakinan kelas bersama Bu Pipit, yaitu guru PAI. Pertama-tama kami diberikan kertas untuk menulis keinginan kita saat belajar PAI. Untuk kertas tersebut ditempelkan di papan tulis untuk dikelompokkan. Lalu terbentuklah keyakinan kelas yang pertama, berkolaborasi, belajar yang menyenangkan, dan menjaga kedamaian. Berikut adalah kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan oleh CGP di Gugus 2 di Sekolah SDN Sasak Panjang 1 di Kecamatan Tajur Halang yang telah dihadiri oleh guru-guru serta kepala sekolah. Semangat. Yeeha. Bisa? Dua kali aja. Bisa ya? Semangat. Semangat. Yeeha. Bisa ya sambil tepuk. Tepuk semangat cowboy. Semangat. Semangat. Yeeha. Tangannya diputar, badannya digerakin juga boleh. Sekali lagi. Tepuk semangat cowboy. Semangat. Semangat. Iya. Suara. Udah motivasi intrinsik, motivasi yang terbangun dari diri sendiri, kemudian ada juga hukuman PS versus dengan konsekuensi, kemudian juga ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada juga keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas? Belum. Di kelas ada kesepakatan yang disepakati dengan anak-anak, sudah ya. Nah nanti sambil ini lagi ya dikoreksi kembali kalimatnya
disesuaikan menjadi keyakinan kelas, artinya kalimatnya diberikan kalimat yang positif, tidak lagi datang tidak terlambat, tidak menggunakan kata tidak, ya, datang tepat waktu, seperti itu. Dilihat kembali keyakinan kelasnya apakah masih menggunakan kata-kata yang negatif atau tidak. Kalau masih ada, tinggal dirubah saja menggunakan kata-kata yang positif supaya anak-anak juga terbangun lagi motivasi intrinsipnya. Posisi kontrol, ya. Dari 5 posisi tersebut hampir semuanya ya kita lakukan, dan hari ini kita sudah tahu posisi mana yang terbaik yang harus kita lakukan kepada anak-anak. Bapak Ibu, sebelumnya saya minta kepada relawan mungkin yang mau bercerita, berbagi di depan sini ketika menghadapi anak atau muridnya di kelas yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pipit atas kesempatannya. Tadi karakternya anak ini betul aktif sekali di kelas. Ketika teman mengerjakan tugas, dia mulai mencari perhatian, mengambil pensil, kemudian keliling, meskipun sudah ada kesepakatan kelas. Namun memang di sisi lain ada kelainan gitu ya. Jadi anak ini adik-adik sudah apa ya namanya? Orang tuanya juga sudah tahu. Jadi karena sekolah negeri itu kan inklusif ya, jadi mau tidak mau memang harus kita terima. Namun saya masih kesulitan juga nih Bu untuk menerapkan yang materi-materi yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu luar biasa sekali ya. Kalau kita melaksanakan semua itu mungkin udah jadi ibu peri ya. Ya, saya sendiri masih banyak kekurangan, masih banyak keceplosan, kadang kata-katanya karena menggunakan kata negatif, paksaan. Kadang juga membuat yang tadi siswa merasa bersalah, itu masih saya gunakan. Ya, terima kasih Ibu sudah berbagi pengalaman mengajar di Ibu Mila, mendapati anak yang aktif, sering sekali mencari perhatian dengan melakukan teman-temannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar seseorang, bukan hanya anak kecil, termasuk kita orang dewasa ya, ketika kita jenuh dengan pekerjaan kita pasti merasa bete banget. Ya, merasa bete, kemudian kita mencari jalan keluar. Shopping, ngobrol, nongki ada sesuatu yang bersesuai dengan dirinya, dia marah sambil menyakiti diri sendiri. Ini kan bahaya ya, bahaya banget ya, menyakiti diri sendiri apalagi orang lain. Ini contohnya
kasih. Jadi kalau tadi cuma mereka sudah habis ini saya lakukan kepada siswa yang tantrum di kelas 3 ketika dia merasa kurang, dia akan menyakiti diri sendiri. Kejadiannya adalah di sekolah kami itu kan ada kantin ya, jadi anak-anak itu mendapatkan makan siang. Untuk makan siang itu harus antri. Kebetulan guru makro waktu itu mengeluarkan siswanya satu persatu dipilih. Ayo, yang rapi boleh duluan, misalnya Nina, ayo pilih siapa? Aku pilih Agus Bu, gitu. Agus, ayo maju, Agus pilih siapa? Seperti itu. Hingga akhirnya si anak ini keluar terakhir. Ketika sampai di kantin, melihat teman-temannya udah masuk ke kantin semua, merasa itu teman saya dong, saya masuk. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bisa diterapkan di sekolah kita dan mulai melakukan perubahan-perubahan kecil yang nantinya akan membuat anak-anak kita lebih nyaman belajar di sekolah kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mendukung adanya program guru penggerak yang diikuti oleh salah satu guru di sekolah saya, karena dengan adanya program guru penggerak tersebut akan meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan terus mendukung program guru penggerak sesuai dengan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah hingga selesai. Harapan saya setelah Ibu Pipit menyelesaikan program guru penggerak, Ibu Pipit bisa menularkan ilmunya kepada guru-guru yang lain sehingga guru-guru yang lain memiliki kompetensi yang sama seperti kompetensi yang dimiliki oleh Bu Pipit sebagai guru penggerak. Harapan saya setelah Bu Pipit melaksanakan aksi nyata mengenai budaya positif, guru-guru bisa menerapkan langsung. Contohnya yaitu membangun disiplin positif, membentuk keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Harapan saya kepada guru-guru yang lain dapat mengikuti program CGP supaya dapat meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pendapat saya tentang guru yang mengikuti CGP yaitu Ibu Pipit Pajarwati. Beliau itu seorang guru yang disiplin, bertanggung jawab. Selama beliau mengikuti CGP, Bu Pipit dapat membagi waktunya dengan baik antara mengajar dan tugas-tugasnya di guru penggerak. Bu Pipit juga sudah mulai ada peningkatan kompetensi di bidang IT, misalnya Canva, membuat video, dan lain-lain sebagainya. Untuk aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bu Pipit tentang penerapan budaya positif di sekolah sudah baik, seperti penerapan 5S, senyum, salam, sapa, santun, sopan yang diterapkan setiap hari. Contohnya ketika menyambut murid di depan gerbang ataupun penerapan segitiga restitusi. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi lebih memahami tentang nilai-nilai kebajikan, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Juga posisi kontrol guru yang baik adalah sebagai manajer. Hal-hal yang akan saya lakukan setelah ini adalah pembuatan keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi saat ada siswa yang melakukan kesalahan. Harapan saya untuk sekolah ke depannya, sekolah menjadi lebih nyaman dan aman bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik.